Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, yaitu beranggotakan Muhammad Arman, Muhammad Nabil Sauki, Arwan, Muhammad Faslin, Andi Ainul Aftani, Andi Almadina Putri Intan, Abdul Aziz, dan Muhammad Tasrif Tade. Next, ke arah baiklah. Mungkin saya akan memulai saja materi kami, yaitu ke arah audit komunikasi. Dalam organisasi modern, sistem komunikasi telah dilihat sebagai suatu aspek yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Upaya-upaya di dalam meningkatkan produktivitas organisasi tidak terlepas dari meningkatkan informasi dalam organisasi. Informasi menjadi aspek generik yang setiap saat harus dikontrol dan periksa kesehatannya sehingga tidak mengganggu aspek-aspek lainnya. B. Pentingnya informasi dan audit organisasi. Hambatan-hambatan dalam sistem komunikasi organisasi akan mengganggu semua aspek di dalam organisasi. Ada 3 sistem komunikasi yang digunakan di dalam organisasi, yaitu formal, informal, dan semi formal. Ketika sistem komunikasi ini menekankan bahwa informasi itu penting di dalam organisasi, bahwa informasi harus dapat mengalir ke semua strata bagian dan orang-orang. Informasi adalah sama dengan darah bagian tubuh manusia. Stagnasi informasi menyebabkan kerusakan pada fungsi bagian tersebut dan pada akhirnya mengaruhi tujuan organisasi. Audit komunikasi berperan untuk mengevaluasi interaksi formal, dan semi-formal anggota organisasi yang menjadi pendorong peningkatan moral serta motivasi mereka. Seringkali juga audit komunikasi terkait dengan penilaian terhadap tingkat kepuasan komunikasi dalam kalangan anggota di sebuah organisasi. Tokoh-tokoh awal yang memperkenalkan metode audit adalah Brown dan Hazin 1997. Kemudian Gerald Goldhaber 1991 dan Pincus 1946. Bidang ini merupakan satu bidang keahlian khusus yang ada di dalam komunikasi organisasi. Kenapa audit komunikasi sangat penting dilaksanakan? Menurut kebanyakan sarjana komunikasi, komunikasi adalah unsur utama yang menjadi penggerak proses pengelolaan sebuah organisasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam manajemen di sebuah organisasi kebanyakan waktu yang digunakan untuk berkomunikasi. Ulasan beberapa sarjana seperti Mintzberg 1975, McGinson, Moseley, dan Petrie 1997 menunjukkan bahwa 80% waktu yang digunakan oleh para manajer adalah berkomunikasi dengan orang lain. Terkait dengan fungsi tersebut, maka informasi adalah sumber penting dalam manajemen di sebuah organisasi. Informasi yang berkualitas, yakni yang tepat, sempurna, derajat validitas yang tinggi, serta memenuhi persyaratan anggota kerja di semua tingkat organisasi. Berikut adalah gambar yang menjelaskan aliran informasi dalam sebuah organisasi. Ya, baiklah, ini adalah gambar aliran informasi dalam organisasi, bisa dilihat sendiri. Ya, ada ketua pimpinan eksekutif, divisi SDM, divisi rumah tangga, dan divisi pemasaran. Gambar satu-satu ini menjelaskan bahwa dalam sebuah organisasi, informasi akan mengalir dalam 3 aliran, yaitu komunikasi vertikal ke atas dan ke bawah, yang kedua komunikasi horizontal, yang ketiga komunikasi bersilang. Yaitu komunikasi vertikal, komunikasi ke bawah berarti informasi dari orang di peringkat yang lebih tinggi kepada mereka di peringkat yang lebih rendah dalam strata struktur organisasi. Kemudian komunikasi horizontal mencakup aliran komunikasi ke samping dengan orang di peringkat organisasi yang sama atau setara. Sedangkan aliran komunikasi bersilang adalah aliran komunikasi diagonal, yaitu komunikasi dengan orang yang di peringkat berbeda
dengan yang tidak memiliki hubungan yang langsung. Biasanya digunakan untuk mempercepat aliran informasi. Kemudian menurut Pons dan Weisrich 1991, komunikasi adalah penting dalam manajemen suatu organisasi karena ia menggabungkan fungsi-fungsi manajemen khususnya komunikasi diperlukan untuk, yaitu yang pertama, mengatur dan menyebarluaskan tujuan di suatu organisasi. Yang kedua, menyusun rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, mengatur sumber daya manusia dan sumber lain dalam cara yang paling baik dan efektif. Dan yang keempat, memilih, membentuk, dan mengevaluasi anggota kerja di suatu organisasi. Yang kelima, memimpin, mengarah, mendorong, dan menciptakan iklim yang akan memicu keinginan orang untuk berkontribusi. Dan yang keenam, mendorong kinerja. Dalam proses berkomunikasi, penyaluran informasi yang tepat, mudah dipahami, berkecukupan, dan mudah diperoleh akan bertindak sebagai katalis untuk perubahan, membantu dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, jika pekerja kekurangan informasi dalam berproses berkomunikasi, mereka tentu tidak memperoleh cara untuk membuat rencana kemajuan dalam organisasi itu. Mereka mungkin tidak melihat dengan jelas akan peluang promosi dan dengan itu terus saja memutuskan melakukan suatu yang menghambat kemajuan organisasi. Next. Dalam proses berkomunikasi, penyaluran informasi yang tepat, mudah dipahami, berkecukupan, dan mudah diperoleh akan bertindak sebagai katalis untuk perubahan. Menurut Goldhaber 1991, anggota sebuah organisasi tidak memiliki informasi yang mereka butuhkan. Mereka akan menjadi lebih tidak menentu dan mungkin menghasilkan outcome yang kurang bermutu. Sedangkan Gildea 1991, jika anggota sebuah organisasi tidak memiliki informasi yang mereka butuhkan, mereka akan menjadi lebih tidak menentu maksud saya, dan mungkin menghasilkan outcome yang kurang bermutu. Kemudian David 1997 mengakui pentingnya komunikasi dalam proses merencanakan manajemen strategi organisasi. Di Malaysia maupun di Indonesia, praktik audit komunikasi sangat kurang dilaksanakan secara formal untuk tujuan meningkatkan keberhasilan organisasi. Praktik audit ini akan dapat membantu dalam menilai tingkat efektivitas sistem informasi dan saluran informasi serta jalinan hubungan yang ada dalam organisasi. Jika dibandingkan audit komunikasi dengan audit public relations, sebuah organisasi baik itu PR internal atau eksternal, sedangkan audit komunikan lebih difokuskan kepada aspek penilaian sistem komunikasi internal. Biasanya audit komunikasi dilakukan apabila terjadi kondisi PR, audit PR, mengkaji atau mengorganisasi. Baiklah, mungkin rekan saya yang akan melanjutkan bagian poin C-nya. Silahkan. Bagian C. Kapan audit komunikasi diperlukan? Biasanya audit komunikasi dilakukan apabila terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut. A. Ketika adanya pengembangan organisasi. B. Saat organisasi terlibat dalam proses penyatuan atau merger akuisisi oleh organisasi lain. C. Kapan ada pengurangan bawahan atau usaha peningkatan jumlah anggota kerja. D. Ketika ada perubahan fungsi dan tanggung jawab perusahaan. E. Ketika ada usaha untuk menggunakan teknologi baru, khususnya yang terkait dengan informasi atau komunikasi. Ya, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa audit komunikasi sangat penting dalam usaha organisasi untuk membuat perubahan internal organisasi. Dengan pelaksanaan audit ini akan dapat mengurangi tingkat ketidakpastian yang
yang mendorong kepada tercetusnya rumor dalam kalangan anggota-anggota organisasi. Selain itu, ketika audit dilaksanakan, manajemen organisasi akan dapat menyusun strategi komunikasi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan internal serta pelanggan eksternal mereka. Banyak organisasi menghadapi masalah untuk melakukan perubahan organisasi. Salah satu dari kegagalan tersebut adalah karena perubahan-perubahan yang dibuat cuma memperhitungkan kepentingan keinginan manajemen puncak. Praktik manajemen yang otokratik, khususnya dalam proses pertukaran informasi, adalah salah satu penyebab kegagalan organisasi untuk merencanakan perubahan. Ya, selanjutnya SIS. Selanjutnya ialah pengendalian audit komunikasi. Audit komunikasi dapat dilakukan oleh mereka yang terampil dalam bidang komunikasi organisasi atau keanggotaan terhadap struktur dan peran sebuah organisasi. Biasanya audit komunikasi dikendalikan oleh pihak-pihak berikut. Yang pertama ialah konsultan. Organisasi dapat menunjukkan konsultan eksternal yang memiliki keahlian dalam bidang komunikasi organisasi. Yang kedua ialah ahli internal organisasi atau in-house specialist. Untuk memastikan audit komunikasi yang efektif, ahli internal organisasi yang menangani audit ini harus memiliki kekuasaan otonom atau yang memiliki kewenangan membuat laporan langsung kepada pimpinan eksekutif organisasi, memiliki kualifikasi yang tinggi serta dihormati oleh semua tingkat karyawan, termasuk mereka yang baru saja dilantik kerja. Nah, yang ketiga ialah gugus tugas. Tim gugus tugas adalah mereka yang dapat mengendalikan audit komunikasi. Keanggotaan tim ini harus mewakili semua tingkat pekerjaan serta memiliki kekuatan otonom. Tim ini dapat terdiri dari tim manajemen yang terdiri dari mengurus manajer senior, yang kedua ialah tim yang ditunjuk dari manajer dari berbagai bagian atau unit dalam organisasi dan terdiri dari mereka yang terlatih dalam bidang komunikasi. Yang ketiga, mereka yang ditunjuk di kalangan rekan sekerja. Next. Jika praktik audit komunikasi tidak dilakukan dalam suasana perubahan yang dinyatakan, akan memberi impak kepada seluruh anggota kerja organisasi, terutama pada tingkat ketidakpastian dalam proses melaksanakan tugas. Salah satu manfaat audit komunikasi adalah untuk mengurangi tekanan atau stres, kekeliruan fungsi, dan akhirnya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas kerja akan dapat ditingkatkan jika tingkat kepastian terhadap perubahan internal organisasi dipahami serta dihayati oleh semua tingkat kerja. Selain itu juga dengan melakukan audit komunikan meningkat tingkat integrasi antara bagian berdasarkan struktur dan akan berupaya mengurangi proses perubahan sikap serta dapat mensemua fungsi. Oke, kita persilakan Arfan untuk membaca bagian E, yaitu persoalan utama audit komunikasi. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membahas tentang E, persoalan utama audit komunikasi. Sebelum audit komunikasi dilaksanakan oleh ada beberapa persoalan yang selalu menjadi tanda tanya kepada pemimpin organisasi. Di antaranya pertanyaannya adalah, apakah anggota organisasi mengerti dengan tujuan organisasi? Apakah mereka mengerti dengan peran yang seharusnya mereka jalankan dalam memastikan pencapaiannya tujuan organisasi? Apakah persepsi mereka terhadap informasi yang disalurkan oleh organisasi? Bagaimana
aliran informasi dapat ditingkatkan. Dari manakah sumber informasi mereka? Persoalan-persoalan di atas membutuhkan suatu metode yang sesuai untuk tujuan menilai tingkat kepuasan dan efektivitas komunikasi yang ada dalam organisasi. Jika derajat ketidakpastian terhadap persoalan di atas adalah tinggi, maka suatu audit komunikasi harus dilaksanakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ayu Raftani. Jadi pada kali ini materi yang akan saya lanjutkan yaitu tentang fokus utama audit komunikasi organisasi. Pada fokus audit ini memiliki dimensi utama. Yang pertama yaitu dimensi informatif, yang kedua dimensi jalinan hubungan, dan yang ketiga itu dimensi hubungan informatif. Nah, dimensi informatif ini terdiri dari faktor-faktor kepuasan komunikasi seperti kualitas informasi, perspektif organisasi, dan keutuhan organisasi. Dimensi ini digunakan untuk mengukur kepuasan anggota kerja dalam organisasi terhadap informasi-informasi yang disalurkan kepada anggota kerja organisasi. Adapun 3 faktor yang terdapat pada dimensi tersebut, yaitu yang pertama, keutuhan organisasi, yaitu informasi tentang arah organisasi, kehendak organisasi terhadap tugas yang harus dilaksanakan, informasi serta pengetahuan terhadap kerja penting diketahui oleh karyawan. Dan yang kedua yaitu kualitas informasi, kualitas media harus memenuhi dimensi berikut. Yang pertama, informasi yang akurat, kedua, kecocokan, ketiga, tepat waktu, dan keempat, berkecukupan. Dan yang ketiga, yaitu perspektif perusahaan. Informasi yang jelas tentang tujuan organisasi, perubahan-perubahan dalam organisasi, kebijakan serta pendekatan serta prosedur kerja di kalangan anggota organisasi membantu melicinkan lagi pelaksanaan kerja. Dan itu mungkin materi dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi hubungan atau relational dimension. Dimensi jalinan hubungan dalam penelitian ini berarti kemampuan, kebijakan, dan efektivitas pegawai dalam menciptakan suasana kerja yang sangat ramah. Sifat-sifat yang dapat membantu dan memudahkan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Poin A, komunikasi tatap muka, baik dalam tingkat interaksi perorangan ataupun interaksi kelompok. B, pola dan gaya komunikasi yang dipraktikkan dalam kalangan individu apakah sesuai unit atau bagian sesuai fungsi. Kemudian poin C, saluran atau medium komunikasi yang digunakan dan frekuensi interaksi. Kemudian yang terakhir bagian D, komunikasi informal yang memberi impact ke tingkat motivasi serta prestasi kerja harian. Selanjutnya, faktor-faktor yang terkait dengan dimensi informatif sebagai berikut. Poin A, komunikasi horizontal antara lain. Komunikasi horizontal antar bagian didefinisikan sebagai suatu proses integrasi tindakan di peringkat kegiatan atau tujuan menyemangati tim serta koordinasi ke arah pencapaian tujuan. Pembentukan didefinisikan sebagai suatu organisasi. Kemudian yang bagian B, komunikasi subordinasi atau rekan kerja. Adapun komunikasi informal adalah metode di mana inform diperoleh dari rekan kerja, kelompok, dan orang yang berpengaruh, biasanya mengacu pada pola hubungan pribadi di kalangan anggota-anggota organisasi, terlepas dari posisi mereka yang relatif dalam bagan organisasi. Next. Selanjutnya, dimensi hubungan informatif. Dimensi ini ingin mengukur tingkat kepuasan
berkomunikasi dalam aspek komunikasi serta informasi yang dilaksanakan dalam kerja harian. Selain menilai proses jaringan, hubungan aspek-aspek dalam dimensi ini juga ingin mengevaluasi sejauh mana informasi yang disalurkan berdampak terhadap tingkat kepuasan anggota kerja. Terdapat 4 poin. Yang pertama, metode penelitian kinerja. Apakah umpan balik kinerja dibuat secara harian, mingguan, bulanan, atau tahunan? Kemudian yang B, persepsi terhadap citra dan budaya kerja yang dilakukan. Yang C, frekuensi pengakuan dan anjuran acara tidak resmi seperti hari keluarga, hari informal, dan lain-lainnya. Yang terakhir, bagian D, lingkungan komunikasi dalam organisasi yang mendorong ke tingkat keterlibatan anggota kerja dalam membuat kebijakan atau sebuah keputusan. Oke, next. Ya, kemudian pada slide selanjutnya, aspek-aspek seperti lingkungan komunikasi yang kondusif, komunikasi pengawasan dan tanggapan pribadi akan menjadi aspek utama yang akan dinilai tingkat kepuasannya. Poin pertama yaitu lingkungan komunikasi. Lingkungan komunikasi menggambarkan tingkat komunikasi dalam organisasi dan individu. Ini mencakup hal-hal yang membantu dalam mendorong proses komunikasi antar anggota organisasi dan keterlibatan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan komunikasi menggambarkan tingkat komunikasi dalam organisasi dan individu. Kemudian yang kedua, komunikasi pengawasan. Hubungan yang berbentuk difusi dan infus dalam proses berkomunikasi dengan petugas supervisor. Ada tiga hal penting adalah keterbukaan pejabat, atasan untuk menerima ide-ide, kesediaan untuk mendengar dan perhatian yang diberikan, serta bimbing padu pejabat atas dalam menyelesaikan masalah kerja. Yang ketiga, ada umpan balik. Tanggapan adalah penting dalam proses berkomunikasi. Dengan kata lain, tanpa umpan balik, proses komunikasi yang terjadi adalah berbentuk satu arah. Dalam menjalankan tugas, umpan tentang prestasi kerja, penilaian kinerja, dan pemahaman tentang perintah yang diterima adalah sangat penting. Downs dan Hazen 1977. Oke.